Baik, selamat bertemu kembali anak-anakku yang Bapak banggakan ya. Pada kesempatan ini kita kembali masuk ke materi bab 4 ya, indeks harga dan inflasi. Ini materi lanjutan kita yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya ya. Bapak perbesar dulu. Bab 4, indeks harga dan inflasi. Masuk ke materinya. Pengertian inflasi. Suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang terjadi dalam jangka panjang. Nah, ini yang perlu kita pahami lebih dulu ya. Untuk memulai materi ini secara umum, ini pengertian dari inflasi itu, di mana suatu keadaan perekonomian dalam suatu negara yang pasti ya mengalami kenaikan harga-harga dalam jangka panjang ya. Ini biasanya banyak disebabkan faktor ya. Mungkin nanti kita akan sampai ke situ juga apa yang menjadi penyebab dari inflasi ini. Nah, semua negara pasti mengalami yang namanya inflasi ya. Kemudian semua negara juga memiliki kemampuan dalam mengatasi inflasi itu dengan berbagai cara atau kebijakan yang diambil oleh masing-masing orang yang berkepentingan. Dalam hal ini pemerintah ya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengatasi atau segera keluar dari dampak buruk yang disebabkan oleh inflasi, karena yang paling merasa itu adalah masyarakat secara umum ya. Secara umum masyarakat yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata, mungkin bisa kita sebut sebagai di bawah rata-rata, artinya yang belum memiliki pekerjaan tetap ya, yang kadang mendapat pekerjaan hari ini kemudian besok tidak, besoknya mendapat pekerjaan, seperti itu ya. Dan setiap pekerjaan tentunya yang diharapkan adalah upah ya, atau gaji. Nah, dari gaji inilah atau dari upah inilah yang kemudian dipakai untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan hidup, untuk melanjutkan kehidupannya pastinya ya. Karena dari itu kita akan membeli semua kebutuhan hidup yang kita ingin dapatkan. Penyebab inflasi secara umum dikarenakan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, disebabkan oleh ini inflasi tarikan ya, atau inflasi tarikan permintaan. Dalam bahasa Inggrisnya demandful inflation ya. Nah, apa itu inflasi tarikan permintaan? Biasanya inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang ya, di mana permintaan masyarakat itu meningkat secara agregat ya. Kemudian peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah biasanya, kemudian peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan juga peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap biasanya ya. Ini yang dimaksudkan dalam inflasi tarikan permintaan ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, semua orang karena memiliki uang banyak ya, dia memborong suatu kebutuhan hidupnya secara berlebihan, sehingga barang-barang yang tersedia kadang-kadang juga belum cepat tersedia, sudah habis duluan gitu ya. Ketika barang-barang sudah habis duluan, orang-orang lain yang ingin mencari barang tersebut tidak ada ya.
kalaupun ada, jadi otomatis barangnya dinaikkan. Misalnya kita ambil contoh seperti ini, si Ahmad Maulana, Purnama, Mia Tenami. Nah, mereka membeli barang-barang keperluan hidup. Berbeda dengan hari biasanya. Mereka membeli yang dulunya membeli satu bungkus atau satu kresek, sekarang mereka membeli dalam satu mobil. Ahmad Maulana membeli satu mobil pickup, barang-barang kebutuhan hidupnya. Si Purnama membeli satu truk. Mia Tenani membeli dalam 2 truk. Otomatis barang-barang yang ada itu kan cepat habis karena diborong oleh mereka bertiga itu. Akhirnya ketika orang-orang lain ingin membeli barang yang menjadi kebutuhan mereka itu tidak ada. Kalaupun ada, orang semakin banyak ingin berebut, artinya akhirnya barang-barang tersebut kan harganya bisa jadi naik ya. Nah, itu yang bisa kadang-kadang menjadi penyebab dari inflasi tarikan karena permintaan ini. Kemudian ada inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Ini memiliki pemahaman bahwa terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi, karena kenaikan harga-harga bahan baku biasanya ya. Misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah, atau karena kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan harga naik dan terjadi inflasi. Ini karena bahan-bahan bakunya sudah mulai pada berkurang ya. Orang-orang pada susah cari bahan baku sehingga harganya jadi naik. Misalkan lagi kita ambil contoh si Ahmad Maulana lagi ya, karena paling gampang Bapak mengingat nama ini, Ahmad Maulana, Purnama, dan Mia Tenani. Nah, biasanya mereka ini memproduksi, kalau Ahmad Maulana memproduksi apa ya, kita ambil contoh pakaian. Nah, bahan-bahannya karena Ahmad Maulana ini untuk ekspor atau gimana gitu, bahan-bahan yang diambil itu tidak sembarangan. Dari serat-serat yang bermutu ya, dari bahan-bahan baku yang dulunya mudah ditemukan di suatu tempat, sekarang sudah mulai susah gitu. Kemudian dia juga ambil contoh aja nih, dia membuat pakaian dari kulit buaya, kulit ular, kulit singa ya. Ini bahan baku semua nih. Yang tadinya ada 10 singa, sekarang tinggal 1 singa. Jadi dia tidak bisa membuat baju dari kulit singa karena sudah singanya tinggal sedikit ya, 1. Sehingga menyebabkan biaya produksi akibat bahan bakunya yang sudah terbatas itu jadi lebih mahal ya, karena bahan baku dijual lebih mahal lagi karena sangat terbatas. Kemudian Purnama membuat, kita ambil contoh aja kerajinan dari bahan alam ya. Misalkan dia membuat kursi dari kayu jati misalkan nih. Nah, ketika ada pohonnya 10 pohon jati, harganya ya kita ambil rata-rata 1 pohon sekian lah. Kita ambil contoh aja ya. 1 pohon per meternya mungkin harganya 250.000 misal aja ya. Nah, ada 10 pohon. Dalam 1 pohon itu dia bisa mendapatkan banyak berkubik-kubik ya. Nah, ketika tinggal 1 pohon saja, otomatis bahan baku ini kan sudah berkurang. Sementara produktivitas yang dilakukan oleh Purnama harus terus. Orang yang punya bahan baku ini akhirnya menjual dengan harga tinggi, karena sudah tinggal 1 kan. 500 yang tadinya berapa, 250 ya 1 meter, sekarang dijual 2 juta 1 meter. Akhirnya apa? Purnama menjual barangnya menjadi lebih mahal lagi karena dipengaruhi oleh bahan baku tadi yang sudah sangat tinggi. Itu ya.
Nah, kemudian inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Nah, apa yang dimaksud dengan inflasi dengan jumlah uang yang beredar bertambah ini? Ini biasanya teori ini diajukan oleh kaum klasik biasanya, yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Nah, jika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya jika pemerintah ini memakai sistem anggaran defisit ya. Jadi kekurangan anggaran ditutup dengan mencetak uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik. Ini masuk dalam teori inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah nih. Cetak uang nih yang menyebabkan inflasi. Tapi jangan dianggap juga ya, apakah inflasi itu selalu berdampak buruk? Tidak ya. Inflasi tidak selamanya berdampak buruk. Ada juga jenis inflasi itu ada kategorinya ya. Jadi tidak selamanya bahwa inflasi yang terjadi itu selalu dikategorikan atau dikonotasikan dengan sesuatu yang buruk bagi perekonomian, walaupun sebagian besar inflasi itu selalu berdampak hal yang agak kurang baik ya bagi perekonomian. Namun kalau pemerintah memiliki kebijakan, kemampuan untuk mengatasi inflasi ini, bukan suatu hal yang mustahil bahwa inflasi itu malah justru mengarah ke akan yang lebih baik ya. Nah, ini ada timbul suatu pertanyaan nih, mengapa inflasi itu terjadi ya? Ada 3 teori yang dapat membahas mengapa inflasi itu terjadi, yaitu yang pertama teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural ya. Kita coba lihat nih, teori kuantitas. Ini tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Ini harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar ya. Jika jumlah barang yang ditawarkan tetap, sedangkan jumlah uang yang ditambah menjadi 2 kali lipat, cepat atau lambat harga akan naik menjadi 2 kali lipat. Nah, ini harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar ya. Kalau uang yang beredar banyak, maka harga akan naik karena mudahnya uang itu diperoleh ya. Jadi harga akan naik. Ini dalam teori kuantitas ya. Nah, kalau dalam teori berikutnya kita lihat coba teori Keynes. Ini inflasi akan terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan contoh tadi ya, yang pertama awal tadi Purnama, kemudian Ahmad Maulana dan Miatenami yang memborong barang dalam jumlah barang banyak ya, berlebihan. Itu bisa menyebabkan inflasi, itu masuk dalam kategori Keynes ya, contohnya itu tadi. Lanjut, teori struktural menyorot pada segi struktural ekonomi yang kaku. Nah, produsen tidak dapat mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk. Wah, ini ya, ini kalau dilihat dari gambar ini luar biasa banyak penduduknya ya. Nah, semua orang dalam gambar ini ya, orang-orang yang ada dalam gambar ini tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada juga kebutuhan yang sama ya, seperti yang pasti pangan itu sama tuh, artinya makan itu wajib ya, harus dipenuhi. Kalau tidak makan berarti tidak ada kekuatan, walaupun makannya itu bisa sekali sehari, bisa jadi ada orang-orang seperti itu. Ada juga dua kali sehari, ada 3 kali sehari, bahkan lebih ya. Nah, karena makan adalah untuk menambah kekuatan dalam tubuh kita untuk supaya bisa beraktivitas selanjutnya ya. Karena orang hidup pasti untuk melangsungkan kehidupannya itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pangannya dulu ya. Nah, bukan berarti yang
sandang dan papan tidak berarti ya, berarti juga, tetapi pasti yang paling pertama dulu adalah mereka akan memenuhi kebutuhan bagi jasmaninya, yaitu pangan, makanan ya, untuk supaya bisa kuat. Kalau seandainya kita tidak butuh makan, bisa bertahan hidup, nggak apa-apa sebenarnya kalau ada seperti itu ya. Cuman yang kita alami sekarang ini tidak ada seperti itu ya. Pasti kita akan makan, sewaktu-waktu kita makan dan minum ya, untuk menambah kekuatan kita supaya bisa beraktivitas selanjutnya. Nah, ketika jumlah penduduk yang banyak seperti ini, sementara produsen penghasil itu kan tidak sebanyak ini ya. Mungkin ada setengahnya, mungkin nggak juga, sepertiganya ya bisalah. Atau yang paling bisa kita ambil secara umum ya 1, 2, 3, 4 mungkin sampai beberapa orang yang menjadi produsen, yang penghasil ya. Cuman ya kenapa bisa cepat memenuhi kebutuhan orang banyak ini, karena tenaga kerjanya juga banyak ya. Tetapi kalau bagaimana kalau seandainya ledakan penduduk ini banyak, nah sementara produsen lambat menanggapi ya, mengantisipasi ledakan penduduk, sehingga mereka dalam memproduksi suatu barang, khususnya makanan misalkan aja, melambat ya. Tapi kalau akibatnya melambat itu artinya apa? Orang akan berebut. Orang akan berebut ya. Berebut ya tidak selamanya berebut dengan kontak fisik atau berkelahi atau gimana ya, tidak. Kadang-kadang orang yang punya duit lebih banyak, dia bisa lebih menawar lebih duluan kan. Si Purnama punya 500.000, yang direbutkan adalah baju. 3 orang tidak punya baju. Purnama punya 500.000, Ahmad punya 400.000, Miatenani punya 1 juta. Nah, ada satu orang yang menawarkan baju. Kepada siapakah dia akan menjual? Tentu yang menawarkan lebih tinggi ya. Itu biasanya. Nah, ketika lebih tinggi itu, maka yang 2 tadi tidak dapat kebagian gitu ya. Itulah kaitannya dengan kenapa produsen kadang-kadang tidak dapat mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk ini. Jadi balance-nya tidak terpenuhi dengan cukup baik. Oke, kita lanjut lagi. Jenis-jenis inflasi ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, sumber dan penyebabnya ya. Nah, berdasarkan keparahannya, ini ada inflasi ringan, ada inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Apa itu inflasi ringan ya? Inflasi ringan itu inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Nah, inflasi ini masih mudah dikendalikan. Biasanya harga-harga naik secara umum, tetapi belum menimbulkan krisis ya di bidang ekonomi. Ini biasanya inflasi yang berada di kisaran 10% per tahun biasanya ya. Kemudian inflasi sedang. Nah, inflasi ini juga belum membahayakan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Tetapi dampak dari inflasi sedang ini bisa menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap ya. Karena apa? Karena inflasi sedang ini kisaran per tahunnya itu antara 10-30% ya dalam inflasi sedang ini, dan ini berdampak kepada orang-orang yang berpenghasilan tetap. Nah, bayangkan aja kalau bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan tetap, mungkin akan sudah sangat merasakan ini dari inflasi sedang ini ya. Yang penghasilan tetapnya aja sudah mulai goyah, apalagi yang tidak memiliki penghasilan tetap ya, akan semakin goyah. Kemudian inflasi berat. Ini inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian ya. Pada inflasi ini orang cenderung menyimpan barang, dan umumnya orang enggan untuk menabung ya. Karena bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Dan inflasi berat ini